Nenek, judulnya lupa nenek. Emak pengen naik haji. Mereka bertemu dengan tadi yang ini. Kita sayangin kalau ada kata orang tua tahu betapa bahagianya dia akan mendoakan. Jadi menjauh jadi roh yang ada di tanah haram luar biasa. Nanti bakal bersabda. Nabi itu pernah bersabda begini, Bapak Ibu, janganlah kalian itu melakukan perjalanan yang berat. Janganlah kalian melakukan perjalanan berat kecuali untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Jadi artinya apa? Rasulullah itu betul-betul ingin umatnya itu datang bisa menjalani ibadah umrah ataupun haji. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan, lakukanlah haji dan umrah, karena haji dan umrah itu bisa menghapus kemiskinan dan dosa. Sekali lagi, haji dan umrah itu bisa menghapus kemiskinan dan dosa. Masya Allah, itu janji Allah dan janji Rasulullah. Makanya apa ya? Kita sebagai seorang harus mempunyai kemauan dan tekad yang besar. Tadi malah bahasanya tadi kan bersusah-susah. Bersusah-susah itu sungguh-sungguhnya lebih. Kesulitan atau memang belum diberikan kesempatan, tapi panjenengan perlu tahu bahwa berangkat ke Mekah, ke Haram itu bukan karena uang sesungguhnya. Betul, karena sejatinya itu ridho Allah itu di situ. Ridho Allah, walaupun nggak punya uang, tapi udah ikhtiar. Kalau Allah udah ridho, pasti banyak jalan. Karena itu yang saya alami sendiri. Ketika memang Allah belum ridho, walaupun saya mungkin mampu nggak berangkat, tapi ketika saya nggak punya uang, tapi Allah ridho, berangkat. Terus saya ingin berbagi bagaimana indahnya dan bagaimana bahagianya ketika bisa sampai Mekah gitu rasanya.
Bisa kita lihat lagi. Coba kita bayangkan, andai kata kita lihat di sini. Posisi kita sudah di tanah haram, kabar sudah di depan kita. Mesti hati kita tuh ya Allah, bahagia sekali. Apalagi kalau kita bersama pasangan kita, bersama anak kita, bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang kita sayangi, bisa bersama-sama berkumpul berangkat bersama. Pernahkah terbayang dalam kehidupan kita tuh apa? Nah, tidak hanya sekedar melihat cerita dari tetangga, keluarga, pentingnya bisa berbuat ke orang tua kita. Kita bersungguh-sungguh. Kenapa sih kita harus bersungguh-sungguh pengen ke sana? Karena banyak fadilah, banyak keutamaan ketika kita seorang hamba itu tanah haram. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu diamuni oleh Allah SWT. Nabi ketika al-umroh ila umroh dikafar, bahwa antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah kafar, karena dosa. Wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan bagi haji yang mabrur, pahala yang pantas untuk diberikan kepada seorang hamba itu adalah surga. Makanya orang bersungguh-sungguh. Kalau yang lain itu dipindahkan ke Jawa. Kita mau punya apapun, punya mobil, punya rumah, itu semua dipindahkan. Tapi ketika kita memprioritaskan Allah dengan hadir di sana, yang dengan kita miliki kita berikan untuk Allah, kita bersembahkan untuk Allah, Masya Allah. Dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh Allah dari kita. Ini sebenarnya hadis Nabi. Lanjutkanlah haji dengan umroh, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, kotoran emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur melainkan surga Allah. Jadi jangan takut miskin untuk kita nabung untuk haji atau untuk umroh. Karena janji Allah di sini, ini ketika kita bilang di kalau saya dengan baik tidak apa-apa. Dan tidak ada cerita orang pulang haji atau umroh terus kemudian di sini tidak ada. Kemudian ini kita lihat fadilah yang kedua, mendapatkan rahmat Allah. Nah, Nabi pernah ngendikan satu hari semalam itu Allah menurunkan 120 rahmat di Baitullah. Setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat di Baitullah, dibagi 60 untuk orang yang bertawaf. Jadi orang yang bertawaf itu mendapatkan 60 rahmat. Terus kemudian 40 untuk orang yang sholat di sana. Dan kemudian yang 20 untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi siapapun orangnya, kalau seorang muslim ketika sampai ke Baitullah lihat Ka'bah itu nangis karena itu mendapatkan rahmat dari Allah. Kita besok masuk ke surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi rahmatnya Allah. Amal ibadah kita lah yang bisa mengetuk pintu langit sehingga Allah menurunkan rahmat. Itu saja. Jadi sekali lagi, ketika seseorang yang ke Baitullah itu sudah pasti mendapat rahmat, kita cari. Keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan haji atau umroh mendapatkan pahala yang luar biasa. Dari apa? Kita lihat. Sholat di Masjid Nabawi. Satu kali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sebesar 1000 kali kita sholat di luar Masjid Nabawi dan di luar Masjidil Haram.
Jadi satu kali di Masjid Nabawi, satu kali sholat di Masjid Nabawi, 1000 sama seperti kita 1000 sholat di Langgar Hidayat, sama seperti 1000 sholat di Masjid Nabawi. Itu baru satu kali waktu sholat, bukan satu hari. Ya sudah dasar. Terus kemudian bagaimana Masjidil Haram? Kalau Masjidil Haram kita satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama seperti 100.000 kali kita sholat. Hadisnya sangat sahih. Kalau kita hitung-hitung, nah kita hitung satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kita sholat di luar Masjidil Haram. Kalau 100.000 itu kita bagi 365 hari atau 1 tahun, itu 270. Berarti satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu sama seperti kita sholat 273 tahun. Padahal umur kita ada nggak sih? Padahal satu kali sholat tok di Masjidil Haram, fadilahnya luar biasa. Padahal kita kalau sehari 5 kali sholat berarti 1369 tahun kita sholat. Kalau kita sholat sehari, semangat kita untuk Masjidil Haram, kita pupuk terus dan kita jaga terus gitu. Jangan pernah putus asa dengan rahmat. Kalau kita niat, kita sungguh-sungguh, kita nabung, kita bahagia, kita belajar ada informasi dari manapun umroh, silakan gitu. Mas Pras juga punya umroh juga. Saya juga punya teman-teman yang punya umroh. Mungkin yang lain juga. Tapi dari diri kita dulu kita ini kan mencari informasi, bisa ke saya, bisa ke Mas Pras, dari lain yang kaitannya dengan sehari 5 kali sholat kita di Masjidil Haram bersama dengan 1363 tahun. Umurnya Nabi Nuh yang paling panjang itu juga segitu. Terus kemudian kita lihat di tempat Masjidil Haram juga ada tempat-tempat yang mustajab. Kalau waktu-waktu yang mustajab kita juga bisa dapat. Lailatul Qadar dimanapun berada kita bisa. Tengah malam kita pun juga bisa. Sesudah antara azan sampai qomat itu juga bisa. Tapi kalau tempat hanya di Haram, hanya di tanah haram, baik itu di Mekah dan di Madinah. Yang pertama di Mutazam, yaitu di antara pintu Ka'bah dan juga Hajar Aswad. Kemudian di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di Hijr Ismail, di Safa Marwah, Raudhah, Arafah, Muzdalifah, Mina itu Haji, dan ada beberapa tempat yang lain. Selama ini kita cuma bayangin dong ya. Makanya apakah jenengan nggak bisa? Bisa. Yakin jenengan bisa. Karena banyak di sini nanti ada yang cuma jualan gorengan, ada yang cuma maaf beca berat bisa. Ya ini Multazam ini sebenarnya bukan di sini kurang pas di antara Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad sebelah kiri. Ini gambar untuk Multazam. Ini untuk yang kedua ini. Nah, Rombong itu Rasulullah mengatakan baina baiti wa mimbari rombongan yang berjalan. Di antara rumahku itu saat ini jadi makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi. Antara rumahku dan mimbarku ini mimbar Rasulullah yang di sini, rumah Rasulullah di sini. Jadi antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah ini adalah taman-taman surga. Besok di surga ada di taman di surga. Karena Rasulullah katakan kita rombongan mencuriah hujan, taman-taman surga yang ada di Allah. Tiga keterangan dari suami yang namanya Raudhah di sini kalau kita sholat 2 rakaat kemudian kita berdoa, insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari Raudhah itu ada cakar yang khusus, beda dengan cakar-cakar yang lain. Besok saya doakan semoga kita bisa segera ke sana barbar. Amin Allahumma amin. Nah ini
diskusi piknik sampai petang sama ya, jadi bisa sampai dalam masakan. Nanti kita bareng-bareng mas kita sama-sama yang lain lah sudah diskusi kemudian lagi beberapa yang lain. Bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Nabi Ibrahim itu bapak-bapak ibu sudah memanggil kita ketika kapan dibangun pertama itu Nabi Ibrahim itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk memanggil umat-umat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Ta'adzim finnasi bil haji rijala ya'ti rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi serulah manusia untuk datang ke Baitullah, maka nanti orang-orang berbondong dengan berjalan kaki, ada yang menaiki unta yang kurus dari seluruh penduduk yang jauh. Itu saya kira bukti kecintaan hamba kepada Rabbnya. Dan kita umatnya Rasulullah dan umat Nabi Ibrahim menyambutnya dengan gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu sambutan kita atas seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya lihat di situ. Dan agak saya cepat-cepat. Dan orang yang sudah melaksanakan haji dan umroh secara umum keimanannya pasti akan meningkat. Namanya tahqiqul aqidah, tahqiqul ukhuwah. Jadi hubungannya dia dengan Allah semakin baik dan hubungan dia dengan manusia juga semakin bagus. Nah, pulang dari umroh haji kok kelakuannya di mursal berarti yo Allah alam. Allah alam. Nah, ini contoh Bu. Ini Pak Mulya, ini seorang pengayuh beca. Berangkat. Kemudian ini juga menjual gorengan. Gorengan ini dari Batam. Jual gorengan bisa. Gak berhenti apa? Semangat. Bisa, semangat bisa, asli semangat bisa, semangat jangan cuma dibayar Bismillah nanti Insya Allah jangan itu bisa. Ini sama memperlihatkan video terakhir aja. Jadi di tahun 92 waktu itu Olimpiade ada atlet dia punya ketika mau lomba ini dia punya tekad, dia punya semangat. Tapi ketika lomba ternyata sebelum garis finish dia mendapatkan musibah. Kemudian akhirnya sakit luar biasa. Udah buat jalan aja susah, buat pergi aja susah. Tapi dia seorang pejuang, dia seorang fighter. Kenapa namanya? Dia berdiri lagi. Dia berdiri lagi, lari sebisa mungkin. Walaupun dia tahu, walaupun tidak mungkin yang menang, tapi dia seorang pejuang, nggak berhenti. Bukan putus asa, tetap dia bangun dan lari. Dengan posisi sakitnya yang seperti itu, dia tetap berjalan, dia tetap berjuang. Jutaan mata tertuju pada dia berjuang dan melihatnya luar biasa. Ya, saya membantu mendampinginya dia, seorang bapak yang sayang anaknya, menguatkan kekuatan psikis. Kamu masih bisa, kamu masih bisa. Ini ada orang yang bukan muslim seperti ini. Terus kita sebagai seorang muslim gimana? Fighter perjuangan yang luar biasa. Kita kesakitannya sama menangis karena sakitnya yang luar biasa. Orangnya yang mau bantu diusir, pergi karena menyuruh minggir itu sudah. Tapi sanganannya sama orang tuanya didukung terus bisa sampai finish.
berjuang sejati kita orang Islam itu harus seperti ini untuk mentalitas. Gak gampang menyerah, gak gampang putus asa. Kita dorong mengambilkan anak pasti bisa, sama seperti keluarga kita. Ayo Bismillah, kita berangkat umroh, tapi kita berangkat haji, kita masih bisa. Bismillah, Bismillah. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikan kita lihat ambil hikmahnya adalah semangat pandangan orang bukan karena dia juara enggak, tapi fighting spiritnya yang luar biasa. Sekarang kita lihat lagu lagu itu ya. Loh, saya kata buat kalau tadi ada yang non muslim dari seorang pelari, kalau sekarang kita lihat saudara kita yang ada di Mekah dengan segala kelebihan yang dimilikinya, seseorang yang kakinya tak sempurna, dia sedang melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, dan ini juga di lantai atas yang luasnya segala lantai atas jauh banget. Dan orang nawari, banyak orang yang menawari untuk ngasih kursi, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau, dia tawari kursi nggak mau. Karena apa jawabannya? Kaki saya mau saya sampaikan kepada Allah bahwa kaki saya bisa untuk melaksanakan. Masya Allah. Kita di mana ini? Orang yang kakinya seperti ini aja tekadnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah luar biasa. Mas Kira silakan. Saya umroh tidak perlu ngurus, yang bayarin ini kantor. Dan saya dulu tidak kerja di perusahaan apa dulu enggak, cuma di umroh. Dan awalnya saya berdoa kapan saya bisa berangkat umroh, kapan saya bisa. Dan saya selalu selawat. Dulu ada seorang kiai dan selawat terus saya. Dan niatkan itu harus benar-benar dari niat dalam hati dan yakin insya Allah masih bisa. Dan saya juga terinspirasi dari Mas Agung itu yang kurban, tabungan kurban. Ternyata itu bisa diterapkan di tabungan haji, tabungan umroh. Saya nggak percaya. Kalau panjenengan sehari aja 10.000 masukin ke tabungan untuk umroh. Sisipin 10.000, 30 hari udah berapa?
gratis kan? Setahun sudah berapa? Jadi tak lebih. Sekarang umroh pun 25 juta sudah ada. Kalau emang mau lihatnya umroh. Tapi kalau mau lihatnya wisata agak mahal. Karena yang kita cari umroh itu ibadahnya, bukan mau jalan-jalannya. Kalau jalan-jalannya mikirnya harus hotel yang bagus, harus pesawat yang bagus, makanan yang enak, itu mikirnya wisata. Cuma kalau mikirnya ibadah, pokoknya itu sampai itu bisa ibadah. Jadi uang berapapun, semurah apapun, bisa berangkat. Sekarang bayangin 300.000 sebulan, setahun udah hampir 12 kali 3 dan 6, jadi kita 600. Ini ada informasi lagi. Saat ini di banyak travel itu juga setahu saya ada mitra-mitra travel itu yang siap membackup bagi jemaah yang ingin umroh yang dananya belum final. Jadi misalnya kita baru punya uang 10 juta misalnya, masih kurang lagi, misalnya apakah kurang 15-20 juta, itu nanti ditalangi sama perusahaan itu. Terus kemudian setelah berangkat umroh baru dia nyicil kembali. Terus gimana? Boleh nggak? Lihat tadi hadis Nabi saja tadi menyampaikan, kalau untuk datang ke 3 masjid kita diperbolehkan oleh Rasulullah untuk bersusah payah. Maksudnya kesubuhannya itu bersusah payah. Kalau selain 3 masjid, misalnya dengan pengen tur ke Eropa, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita mau umroh atau mau haji dengan bersusah payah, itu diperbolehkan. Karena yakinlah, dan faktanya selama ini yang saya ketahui, misalnya kita mau berangkat umroh atau haji, terus kemudian kita mau dengan pembiayaan, itu nanti yang melunasi Gusti Allah. Yakin, yang memberikan rezeki itu nanti Allah. Tadi loh, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh itu akan dicabut kemiskinannya sama dosanya. Yang jamin Allah bersama Rasulullah SAW. Nggak bakal hilang, yang ada malah tujuannya. Itu yang jujur, yang malam ini saya ingin berbagi kepada dengan semua terkait dengan kenikmatan melaksanakan ibadah haji. Dan pada kesempatan malam ini saya tidak khusus biro mana, tidak, biro manapun monggo. Bisa tanya ke saya, bisa tanya ke Mas Kras, atau biro yang lain memang dengan ada keluarga atau kolega yang lain, silakan. Kalau saya mungkin yang saya ketahui akan saya sampaikan apa saja yang saya tahu dan yang bisa membantu panjenengan. Saya yakin atas satu dan yang lain itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi buat kita semuanya, ayo, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa usaha, ayo kita sambut panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Pengayuh bisa itu bisa, penjual gorengan bisa, masa kita nggak bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kita harus berkuat kayak tadi yang atlet lari tadi. Tekad kita harus kuat sama seperti saudara kita tawaf tadi. Orang yang diberikan ketidaksempurnaan aja bisa, masa kita nggak bisa? Ini sebagai closing malam ini, Mas Inu, sekali lagi, ayo Bismillah, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa ke tanah haram. Amin Allahumma amin. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, jazakumullah khairan atas kerawahannya. Biar barokah malam ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli sholih wa lillahi wa insyaallah rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن الشاكرين حمدا العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وكرم عظيم سلطان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإلى قوم الحاجة يا الله ya Allah pada malam hari ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah kurban kami yang kemarin ya Allah. Ada yang berkorban sapi, ada yang berkorban dengan kambing ya Allah. Jadikanlah kurban-kurban kami Kau terima di sini ya Allah, dan kelak jadi tunggangan kami ketika menuju jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pada malam hari ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kami rindu kepada Baitullah ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk kami bersama keluarga kami, bersama anak buah kami bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah. Bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengucap doa ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Ampunkanlah kami, ridhoilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dan beri kesempatan kami untuk bisa ke Baitullah-Mu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami untuk Rasulullah SAW ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, berikanlah kami dan jamaah kami untuk bisa ke Baitullah-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Dan uruskan niat kami hanya untuk-Mu dan hanya karena-Mu ya Allah, bukan yang lain ya Allah, bukan yang lain ya Allah. Ridho dan rahmat-Mu tujuan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Atur nuwun mekaten ingkang saged kula aturaken sarengan monggo ditutup kanthi waosan hamdalasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirana kula nyuwun akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.